Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo YouTube. Hari ini kita akan melebur konsentrat dari Jawa Tengah dengan kode JP7079. Alasan peleburan ini karena pemiliknya ingin membeli tungku induksi. Pemilik konsentrat ini ingin membeli tungku induksi, cuman ingin mengetes dulu. Perlu saya jelaskan juga pada video ini bahwa jika kita ingin mengetes konsentrat ataupun raw material juga bisa. Bahan yang bisa kita tes itu beratnya paling banyak di 10 sampai 20-an gram lah ya untuk sekali atau dua kali pengetesan peleburan, dan kita menarik biaya 500.000 karena akan menggunakan koi baru dan lain-lain. Dan jika jadi membelinya, maka biaya itu akan dipotong dengan harga tungku induksi. Jika tidak jadi membelinya, maka kami tetap mengambil biaya yang dibayarkan 500.000 sebelum terjadi peleburan. Oke, jadi barang yang dilebur ini dikirim barangnya 50 gram, cuman kami hanya meleburnya di 10 gram dengan metode tungku induksi dan juga plasma. Jadi ada dua kali peleburan, dan waktu dengan induksi itu dicampur dengan borak dan soda api atas permintaan pemilik. Cuman yang ketiganya pemiliknya juga minta sebetulnya tetap diberikan gula ya, gula manis ya, gula pasir. Jadi pada induksi saya berikan campurkan borak, soda api, dan gula pasir. Jadi ada penuangan beberapa kali karena dia mengandung borak pada konsentrat ini sudah dicampur, jadi dia agak mengembang, lalu mengempes lagi baru ditambahkan. Koi yang dipakai koi grafit 4x4 cm. Jadi pada waktu peleburan dan akan dituang, kita tuang ke kerucut dulu. Kita coba ke kerucut, berharap di sana ada logam yang waktu peleburan ada logam yang menyatu, atau dia cukup bertemu dengan sesama logam yang cair pada saat itu sehingga dia membesar ya. Nah, ini jadi koi kerucut saya panaskan dulu, lalu saya akan tuang. Dan ternyata memang kita mendapatkan logam seukuran mungkin kacang hijau ya. Dan juga ada logam-logam lain yang tidak menyatu di kerucut di bagian bawah. Jadi proses penuangan ke kerucut ini hanya untuk pengetesan saja ya. Hanya untuk memastikan ada logam yang besar di kerucutnya. Untuk selanjutnya, kalau kebiasaan saya tidak pernah memakai kerucutnya, kecuali hanya untuk analisa awal. Selanjutnya saya sarankan dia dituangkan saja langsung ke air. Dan jika kita lihat secara hati-hati bahwa memang ada bintik-bintik kecil di sebelah atas ya, karena dia tidak bisa lagi tenggelam, mungkin karena sudah keburu agak dingin. Dan saya pun tidak menggerusnya atau menghancurkannya, ini penampakan sebelum dipecahkan. Jadi bagian kecil ini sudah jelas terlihat biji-biji kecil ya, di antara 10 gram tadi. Juga ada biji yang besar sebesar kacang hijau. Jadi hanya ini yang ingin dibuktikan bahwa terjadi peleburan logam. Dan ini bagian-bagian yang di sebelah luar atau sebelah atas juga bisa dikatakan seperti itu. Sebelah atas dari tuangan itu ada biji-biji kecil, dan kita akan lihat di bawah mikroskop. Nah, ini pantauan dari bawah mikroskop. Jadi ada yang berwarna kuning dan ada yang berwarna putih ya metalnya ya. Mungkin di dalam boraks juga masih banyak. Ini utuh, tidak dihancurkan. Jika memang mau dikerjakan seperti ini, artinya harus dihancurkan dan dilimbang, dikumpulkan yang berat-beratnya, lalu dilebur lagi dan seterusnya lah, macam-macam prosesnya. Jadi intinya ada biji kuning dan biji putih. Karena kotorannya masih cukup tinggi, tentunya tidak mungkin dia menyatu secara persentase yang tinggi. Misalnya dalam logam ini, dalam 10 gram ini ada 1 atau 2 gram, tidak mungkin 1 atau 2 gram itu menjadi utuh karena kotorannya masih banyak. Dan berikut ini 10 gram berikutnya ditambah gula, soda api, dan borak ya atau pijer. Jadi saya tambahkan saja cukupnya, tidak perlu banyak-banyak karena menggunakan plasma ini bahan itu menjadi sangat encer ya biasanya.
Sebetulnya ini permintaan pemilik bahan. Saya jarang sekali memakai soda api. Bahkan dengan plasma biasanya saya tidak memakai borak karena bahannya akan menjadi sangat encer sebetulnya. Temperatur pada plasma ini sebetulnya sangat tinggi pada temperatur intinya ya, tapi radiasinya tentunya menurun. Radiasi sekitar pusat panasnya jelas lebih rendah. Tapi untuk catatan, melebur tungsten yang di angka 3400-an derajat kalau tidak salah itu hanya memerlukan waktu beberapa detik saja. Jadi setelah ini saya campurkan lagi bahan yang 10 gram tadi karena dia semakin setelah di plasma akan ceper ya. Mungkin dari 2 cm asalnya menjadi hanya 5 mili ataupun 3 mili ketebalannya, maka bisa ditambah lagi. Dan ini akan tidak dimasukkan, dilempar ke cetakan kerucut ya, tetapi langsung ke air karena dari plasma biasanya logamnya lebih banyak. Jadi ini saya langsung tuangkan saja, dan memang logamnya lebih banyak. Seperti ini penampakannya. Jadi begitu saja informasi perbandingan peleburan dengan induksi dan plasma. Oke, sekian saja dulu. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.